Bismillah. Muhammad Al-Ghazali. جميع المؤلفين محدثين مفسرين مصنفين مؤلف هذا الكتاب الشيخ حجة الإسلام محمد بن أحمد الغزالي، وإلى جميع مشايخنا مشايخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا جميع في معهدنا استغفر أولا وآخرا، جميع مشايخنا في معهدنا بركة أولا وآخرا، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا أجدادنا وجدادنا ومن بنى وعمر هذا المسجد الروضة، وغفر الله منكم سيئاتهم وتقبل حسناتهم، وأن الله درجاتهم في الجنة، جعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين والصلاة والسلام على ini subhanallah. Kemarin jadwal kula teng mriki malam Rebo nggih. Malam Kamis nggih. Rabu malam Kamis ketiga. Karena kebetulan kemarin itu lagi statusnya Pak Maksum niki hari tutup gang nasional apa ngoten bahasa ya. Jadi saya mengalah ya. Artinya apa, kalau dipaksakan ngaji malam Rebo malam Kamis niku kemarin itu insya Allah hampir tidak ada mungkin yang hadir karena bersamaan dengan kegiatan malam nanti tirakatan nggih. Tirakatan apa lebaran istilahnya? Tirakatan apa lebaran istilahnya? Lebaran nggih. Lebaran atau barian nggih. Nggih, barian. Ya barian ya lebaran, lebaran ya barian. Barian itu dalam bahasa Arab, barian maknanya merdeka ya. Marian bebas, baroah bebas ya. Tapi secara umum kalau merdeka dalam konteks kenegaraan biasanya bahasanya itu al-istiqlal. Istiqlal lebih kerennya, tetapi dalam bahasa kita sudah bebas namanya baroah. Baroah itu bebas, baroah ya bro, bahwa bariun, orang yang bebas. Makanya di dalam orang-orang Jawa ada dengan istilah bebas berarti. Kalau bebas berarti merdeka. Jadi istilah itu insya Allah ya gaya. Kenapa? Disesuaikan dengan bahasanya. Kemudian kenapa salah satu ini bukti kalau kita tunda pengajian kita pada pertemuan yang kemarin mestinya ditunda sekarang, ini bentuk kecintaan kita. Enggak cinta ya. Kalau kita cinta kepada negara, terus Agustusnya soalnya tunda kan botennya. Ditunda. Nah, ini artinya apa? Kita tidak terlalu kaku. Artinya kalau kita memang bisa kita tunda ya kita tunda. Ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada negara kita. Pun sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, dulu saya ingat entah 2 tahun atau berapa tahun yang lalu sudah pernah saya sampaikan materi tentang
nasionalisme sebenarnya gitu. Nasionalisme yaitu cinta kepada tanah air. Insya Allah di kajian itu kalau masih ada di YouTube-nya bisa dilihat mungkin ya. Tetapi kalau sekarang kita fokus pada hal-hal yang ada hubungannya dengan 17 Agustus. Meskipun nasionalisme ini juga melekat pada kegiatan yang ada dalam Agustus. Kita kaji dalam segi hukumnya. Karena ngaji kulon tematik, tapi tematik yang berhubungan dengan dalil. Makanya ki lek enggak ono didolekno dalile katanya. Sebenarnya dalilnya sudah ada, cuma kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang dalilnya itu ada, tapi kita tidak paham. Kadang dalilnya ada, tapi kadang kita tidak mau. Nah ini sing terakhir ini sing angel ya. Kalau ada tidak tahu tinggal ngaji. Kalau ada tidak paham tinggal belajar. Kalau ada paham tidak mau niki sing angel ya. Wis ono dalil tapi tidak gelem. Apa yang kita bahas secara spesifik malam ini kita akan membahas tentang upacara, hormat kepada bendera. Ini hormat kepada bendera. Kok gimana? Kepada ya. Sing kemarin kalau gini ngali ya meskipun saya tidak upacara yang sebenarnya saya lihat upacara yang live ya kepada Sang Merah Putih, hormat senjata, lah anak senjata ini ya, hormat senjata. Apa ya ini bentuk salah satu kita bentuk kecintaan kita. Maka di sini Imam Ghazali sendiri mencontohkan ya kemarin sudah singgung ini. Ini kitabnya lama nih, bukan kitab baru nih ya, bukan kitab bid'ah ini kitab asli ini ya, kitab Ihya Ulumuddin ya. Ini sudah familiar baik di kalangan siapapun, hampirlah kalau pernah mondok pasti meskipun tidak ngaji pernah dengar kitab ini. Al-Imam Ghazali jelas menjelaskan pada di sini menyebutkan bahwasanya al-wal mulkuh ya wad-din tau amani fad-din aslun was-sultan harisun wa ma la asla lahu famahdumun wa man la haritha wa ma la harisa lahu fadha'i'un ya ini ya wala yatimul mulku wad-dhabtu illa bis-sultan ya ini ya. Makanya di dalam kitab Ihya yang dikatakan juz 1 di halaman 18 jelas dijelaskan rasa nasionalisme kita, cinta kita kepada tanah air harus dibuktikan karena agama dan negara ini haruslah bersatu. Agama dan negara ini tak ubahnya apa? Yaitu seperti bayi yang kembar siam. Tahu amani bayi kembar siam bisanya. Lek kembar tak podo tapi kembar tapi siam. Nah, kembar siam. Fad-din aslun, agama adalah asal. Maka kalau mengatakan agama-agama, negara-negara ini kurang pas. Apa man? Oh, yo ngaji sopray, yo Agustusan ai sopray. Lho mboten ya. Saya kita Imam Ghazali daripada ikut yang tidak jelas itu ya. Imam Ghazali menjelaskan agama yo dan negara ya harus seimbang. Maka di sini dijelaskan agama dan negara seperti bayi yang kembar siam. Maka sampai dijelaskan fad-din aslun was sultan haris, agama adalah pondasi, kemudian negara adalah penjaga daripada agama itu. Kenapa? Karena pondasi, karena negara tanpa agama akan hancur. Karena di dalam agama mengajarkan sendi-sendi pelakuan bagaimana cara hidup, cara bermasyarakat yang baik. Negara tanpa agama hancur. Sebaliknya, wa mala harisalahu fadha'i, negara agama tanpa negara maka akan sia-sia dalam arti tidak akan bisa sempurna kita mengamalkan apa yang ada dalam agama. Contohlah kalau kalian jenengan ini umpama naudzubillah negara kita ini konflik saja dijajah, bisa ndak kita ngaji seperti ini? Bisa ndak kita berjamaah? Bisa ndak kita sholat dengan tenang? Maka konsep pengamalan agama secara kafah ini harus ada negara. Cek melak-melak kelompok sing aneh-aneh negara kafir ini harus dihancurkan ini ya. Wah, tidak jelas nih ya. Mau jadi pahlawan tapi lambat ya. Karena Imam Ghazali mengajarkan agama tanpa negara sulit kita mempraktekkan agama, ajaran agama secara kafah. Maka kalau kita tilik daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sendiri ini melakukan cinta kepada negaranya, cinta pada tanah airnya, cinta pada tempat kelahirannya, cinta pada tempat di mana dia bertempat ya. Ampun, niki konsep nasionalismenya itu sudah saya singgung agak dalam pada pertemuan sebelumnya. Dulu udah tahu. Sekarang yang kita bahas adalah tentang bagaimana ketika kita sudah punya rasa nasionalisme,
kita sudah punya cinta rasa, cinta tanah air kita, maka salah satu bukti dari sebagian kita, sebagian insya Allah tidak semua, mengadakan upacara hormat bendera. Masih tidak hormat bendera, masih tidak melok upacara, insya Allah banyak di depan rumah yang ada benderanya. Takokno wis melok upacara, mboten ya. Tapi masang bendera, enggak. Oh, ini tengah jengkulo nggih enten bendera ya. Jadi kalau ditanya upacara mboten ya kayak apa? Saking hormat ini pada bendera. Kok enggak koplo ebo? Oh itu nih ya. Wong koplo bendino digawa kok malah bendera yang diseke. Ah ini ya. Makanya dibentuk kita kecintaan kepada cinta kepada tanah air adalah dengan cara menghormat kepada bendera. Bahkan kalau upacara sampai kepada sang merah putih, sampai ngene kabeh jelas ya. Niki enggak mari lah enggak hiduplah Indonesia Raya. Baru selesai ya. Kenapa? Karena sudah di atas bendera. Bun. Kenapa ini kok perlu disampaikan? Karena masih ada. Ini saya juga nukil beberapa fatwa daripada kelompok-kelompok yang mereka itu ternyata yang ada di Indonesia ya. Mereka ternyata menukil dari beberapa kelompok yang ternyata di sana sendiri sudah mengatakan hormat kepada bendera tidak boleh. Kelompok apa? Lajnah ad-Daimah ya nih. Ini di Saudi ya. Lajnah ad-Daimah ini menghukumi bahwasanya hormat ya kepada bendera itu tidak boleh. Alasannya apa? Bid'ah ya. Tidak ada di zaman Nabi, bahasanya seperti itu. Kemudian ketika tidak ada di zaman Nabi, apa dalilnya? Ya kullu bid'atin dolalah. Iku mana sing digaya? Ternyata untuk dalil kullu bid'atin dolalah ini ya satu untuk semua ternyata. Bukan hanya untuk menyalahkan yang tahlil, menyalahkan yang kunut, menyalahkan yang hisab, ru'yah dan sebagainya. Tetapi ternyata bendera juga kena imbasnya daripada hadis ini. Ini saya nukil dari beberapa fatwanya beliau ya. Saya nukil yang tidak boleh dulu. Niki le dekat iki kok koyok oleh koyok ya. Yang tidak boleh, yang di sini ternyata sudah ikut yang di sana, ikut-ikutan ternyata ya. Satu di sini disebutkan ya dalam ifta ya fatwa al-Lajnah ad-Daimah di Saudi. Niki menyebutkan bahwasanya la tajuzu tahiyatul alam bal hiya bid'atun muhdatsatun yani ya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ternyata pakai dalil ini ya. Jadi tidak boleh tahiyatul alam menghormat tanda bendera ya. Bal hiya bid'ah ya. Ini bid'ah. Bid'ah yang baru diperbarui, baru buat ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdatsa barang siapa yang mengada-ada hal yang baru dalam urusan kami maka itu tertolak. Dalilnya pakai dalil ini. Ini fatwa yang satu dan ini yang diikuti. Kalau sekarang ada di saudara-saudara kita yang di sini ada yang enggak boleh kan, ini yang diikuti. Pun dalilnya satu. Ada lagi fatwa la yajuzu nih sama ya. Al-Daimah juga. La yajuzu tahiyatul alam wa yajibu al-hukm bi syari'atil Islam wa tahakum ilaiha ya. Tidak boleh menghormat kepada bendera dan wajib berhukum dengan syariat Islam. Ini mereka mengikuti ini. Wala yajuzul muslim ayyahyil zu'ama aw ru'asa tihatil ajim ya. Termasuk juga tidak boleh bagi seorang muslim menghormat para pemimpin dengan cara penghormatan orang ajam. Ini selanjutnya. Tapi dari fatwa sebelumnya adalah tidak boleh menghormat bendera dan harus mempraktikkan syariat agama Islam sesuai dengan dalil hadisnya Kanjeng Nabi tadi. Ini pun sama di dalam fatwa yang berikutnya juga ada la yajuzul muslim al-qiyam i'dhamal ayyih alamin wataniyin. Tidak boleh bagi seorang muslim berdiri menghormat al-qiyam i'dhaman, berdiri menghormat pada setiap alam wataniyin, pada setiap bendera suatu negara, alam wataniyin, negara. Pun ini yang tidak boleh. Dalilnya apa? Yus dalil niku tok sing digawe dalil karena Nabi tidak pernah melakukan. Pun ternyata di dalam fatwa-fatwa daripada ulama-ulama kita ada fatwa daripada ulama-ulama Mesir ya. Ulama Mesir ini jelas menyebutkan kepada kita contoh seperti Asy-Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim, ini mufti Mesir.
Niki bedanya Saudi dengan Mesir ya. Mufti Mesir menyebutkan, Asy-Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim menyebutkan, la mani'a syar'an min tahiyyatil alam wal wuquf fil salam al-watani. Fakilahuma ta'birun 'anil hubbi li ramzil watan wa alamatihi wa syi'arihi. Tidak dilarang dalam pandangan agama, tidak dilarang tahiyyatul alam, min tahiyyatil alam, menghormat kepada bendera, wal qiyam wal wuquf lis salam al watani, ya, dan berdiri untuk salam kenegaraan, tidak ada masalah. Kenapa? Fakilahuma ta'birun minal anil hubbi li ramzil watan wa alamati wa syi'arihi. Karena keduanya itu merupakan ungkapan rasa cinta kepada simbol-simbol negara, ungkapan rasa cinta hormat kepada simbol-simbol negara dan syiar-syiar bagi negara itu sendiri. Ini jelas tidak ada masalah pun. Ini artinya begini, kenapa ini saya sampaikan? Kedua-duanya ifta ini ada beberapa mufti yang saya sampaikan lagi dari Mesir juga akan saya sampaikan. Kenapa? Karena nanti tinggal kita menyikapi yang kita yang di Indonesia ini. Wala yumkinu al-qaulu, lah nih ya. Jelas juga beliau menjelaskan, wala yumkinu al-qaulu bi anna hadza min at-ta'dhimil muharram. Dan sangat tidak dibenarkan jika ada yang mengatakan hormat kepada bendera, berdiri kepada atas bendera ini adalah hal yang diharamkan. Tidak benar. Kenapa? Li'anna ta'zim al-mamnu' huwa ma kana ala wajhi ibadatil mu'azzam. Lah niki ya. Karena yang tidak boleh, yang dilarang itu memang hormat adalah pengagungan dalam konteks ibadah. Pengagungan dalam konteks ibadah sebagaimana di sana la yumkin yang tidak li'anna
wal hirs ala himayati, menghormat bendera dengan lagu ya, bin nasyid. Bin nasyid ini lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Ini bin nasyid ya, dengan lagu. Awil isyarah bil yad, atau isyarah dengan tangan. Si hormat, si lagu. Maka sini dijelaskan firman muayyin isyarah ila akhirih, dalam situasi khusus itu menunjukkan bahwasanya kita itu loyal pada tanah air kita. Il watan awil wal iltifaq haula qiyadati, dan ini merupakan yang komitmen untuk mendukung negara kita. Ini bentuk rasa cinta negara kita kepada negara, bentuk nasionalisme yang diajarkan dalam agama kita. Jadi kalau hormat bagi jenengan iki lek wong ndak gelem hormat, ndak gelem mendukung kepada negara, insyaallah ndak gelem hormat insyaallah. Kalau kita misalkan tidak ikut upacara mungkin karena kita tidak dapat undangan gitu saja mungkin ya. Tapi tanyakan, apa hormat? Hormat aku. Bangga dengan ini merah putih. Bangga saya. Semuanya insyaallah bangga meskipun tidak ikut upacara. Makanya di sini sampai an-nasyid ya qiyadah awal iltifaq haula qiyadati wal hirs ala himayati. Dan ini adalah komitmen ya, komitmen untuk mendukung negara kita. Rasa cinta tanah kita kepada tanah air kita sesuai dengan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita singgung sedikit, kalau kita singgung pada pertemuan-pertemuan beberapa bulan yang lalu, apakah Kanjeng Nabi ini cinta kepada tanah airnya? Ojo ditakoni. Kanjeng Nabi mencintai baik kepada Mekkah maupun Madinah. Mekkah sebagai tempat lahir Kanjeng Nabi, Madinah sebagai tempatnya Kanjeng Nabi ketika sudah hijrah dari Mekkah ke Madinah atas perintah Allah. Mana buktinya? Disebutkan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, ketika baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Niki ya, saya singgung yang dulu. Ketika Kanjeng Nabi diperintahkan untuk hijrah oleh Allah dari Mekkah ke Madinah, beliau itu pada waktu perjalanan nyampe di satu bukit. Ada yang ulama menjelaskan bukit yang menyampaikan satu bukit, beliau noleh ke arah Mekkah, kangen nang Mekkah. Nah, andaikan tidak disuruh hijrah mungkin tidak hijrah meskipun berat Kanjeng Nabi. Meskipun apa? Di sana berat perjuangannya karena cintanya Kanjeng Nabi kepada tanah airnya. Akhirnya apa? Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah ya, zat Allah ya, Allah yang telah mewajibkan hukum-hukum dalam Al-Quran akan mengembalikan kamu Muhammad ke tempat kamu kembali nanti ke Mekah. Kapan haji berikutnya Nabi akan datang ke Mekah terus setelah ke Madinah. Nabi setelah itu rodok senang, langsung beliau melanjutkan perjalanannya, tidak noleh ke Mekah karena Gusti Allah janji meneh-meneh sesuk kon balik maneh nang kono. Ternyata ayat ini menurut sebagian ulama ahli tafsir ya, ayat ini salah satu dalam kitab tafsir Ruhil Bayan. Ini tafsir Ruhil Bayan, Asy-Syaikh Ismail Haqqi ketika menafsiri ayat ini, bagaimana kata beliau? Ayat ini adalah merupakan isyarah ila anna ila hubbil watan minal iman. Inilah. Jadi ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad ini adalah isyarah bahwasanya indikasi tanda-tanda bahwasanya hubbil waton, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Ini Kanjeng Nabi dewe ini gila cinta nih. Ini Kanjeng Nabi sendiri. Bahkan kecintaan Nabi setelah pindah ke Madinah, di Madinah Kanjeng Nabi juga cinta. Ini juga saya singgung dulu ya. Kanjeng Nabi ketika datang setelah beliau bepergian meninggalkan kota Madinah, ketika Kanjeng Nabi datang ke kota Madinah, kana idza qadima min safarin fanadhur ila judranil Madinah, maka apa yang beliau lakukan? Awda'a rahilatahu wa in kana 'ala dabah harragaha. Ketika Nabi bepergian meninggal Madinah, kemudian beliau kembali pulangnya, ketika melihat tembok pembatas daripada kota Madinah, ada yang mengatakan benteng kota Madinah, maka beliau awda'a rahilatahu, mempercepat laju kendaraannya, ontanya dipercepat. Kemudian ketika beliau naik kuda umpama maka digerak-gerakkan biar tambah cepat nyampe kepada kota Madinah, ke kota Madinah. Ternyata hadis ini dikomentari oleh ulama ahli hadis ya, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari. Beliau menyebutkan wa fil hadis dalalah ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan. Hadis ini menunjukkan, kata beliau ya, Asy-Syaikh Syihabuddin Ibnu Hajar
Al-Asqalani, beliau ahli hadis ya, syarah Sahih Bukhari, pengarang syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, dalalah ila fadlil Madinah wa ila hubbil watan ya. Ala masyurat hubbil watan adalah merupakan tanda dalil argumentasi bahwasanya Madinah mempunyai keistimewaan. Dan hadis ini juga menjadi dalalah dalil ternyata cinta kepada tanah kelahiran kita di mana kita bertempat itu adalah bagian daripada syariat agama Islam. Kadang lahir di Indonesia, ngoten-ngoten mangan di Indonesia, gede di Indonesia, kuliah di luar, mulai-mulai di Arab nang Indonesia. Ini ya apa iki ya? Kadang-kadang ya ono wae kudu kula jenengan kadang-kadang ndak pati jelas ya. Dawi Habib Lutfi singen waktu teng Sidogiri beliau ono ya ngendok-ngendok di Indonesia, anggrem di Indonesia, mangan Indonesia, gede-gede diceluk ayam Bangkok. Kok duduk ayam Indonesia ya. Ngendoke nang Indonesia, anggrem mangan Indonesia. Latihane gelut di Indonesia. Gede-gede disebut ngancen ayam Bangkok, mbok disebut ayam Indonesia pokoknya ya. Jadi masuk kalah kula kalian jenengan ya. Jadi bangga lah kadang-kadang ngoten, wah lahir di Indonesia, makan di Indonesia. Ujug-ujug ndak arep nang Indonesia. Iki ya apa karepe? Iki lek ana dalam hadis qudsi dawuh Gusti Allah ya. Enten salah satu hadis Gusti Allah dalam hadis qudsi, lek awakmu kete maksiat sak karep-karepmu ya, tapi maksiat to ndek enggen sing kira-kira aku gak ketok. Maksiat to lek wis awakmu ndak makan rezeki teko aku. Wis angel ngoten ya. Maksiat to ndek nggen sing kira-kira ndak ketok ya. Maksiat to kira-kira enggak ketok ya pasti ketok lah. Artinya apa? Kalau kita itu hidup di Indonesia tentunya harus cinta kepada Indonesia. Niki yang terakhir. Kemudian kalau dikaji dalam konteks sejarah lagi, ada ndak dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya hormat kepada bendera itu terjadi dalam satu sejarah? Ada. Di sini pernah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan wa fi syarhiz Zarqani. Ini juga disebutkan dalam Fatwa Azhar ya. Tahiyatul alam yaqulu ba'dun nas inna tahiyatul alam syirkun billah ya. Fala yu'azzimu illallah wahdah fahal huna sahih pun. Al-jawab, jawabannya al-alam ramzun lil watan fil asril hadis ya, jawabannya bendera adalah simbol negara kita di masa modern ini. Wa kana indal arab ramzan lil qabilah wal jamaah. Bangsa Arab pun dalam Fatwa Azhar disebutkan bangsa Arab pun memiliki simbol bagi suku dan kelompoknya masing-masing. Oh iya, wong Arema enak bendera ya, bonek enak bendera ya, gue cekel sampai gelut ya, bendera ndak Arab tadi ya, wangel nih guys ya. Si api ane kok jadi kadang-kadang saking dukung ndak pati bayang, wis nyekel nang bendera. Iki ngaku paling koyok Kanjeng Nabi ndak arep bendera Indonesia iki opo ndak jelas iki ya. Kalah mbek arek iku sing kadang salat sik dikodok kadang-kadang lho nggih. Oh iki malah ngaku paling koyok Kanjeng Nabi, kelambine jare koyoknya Nabi. Ndak arep bendera iki opo ngoten ya. Ini bendera napa merah putih aneh ya. Makanya yuhafidhu jarina. Yasiru khalfahu wa yuhafidhu alaihi kullu man yantasbil qabilah awil jamaah ya. Setiap suku dan kelompok akan berjalan dek ngerti ya. Ilal qabilah berjalan di belakangnya khalfahu dan mereka akan menjaga setiap benderanya dan ditinggikan. Diseke jekeli ya tidak. Diki dalam Fatwa Azhar. Bun. Wa kullama kana al-alam marfu'an dalla ala izzati ahlihi. Manakala bendera bahwa bangsa ini sedang tinggi derajatnya, sedang merdeka. Gendero ya. Malah ono mendukur malah gak oleh mendukur ki opo enggak melok ngedun. Ketika sebaliknya bendera gak bisa naik maka yang menunjukkan bangsa ini adalah rendah, mungkin enggak. Maka disebutkan dalam syarah ini disebut al-mawahib bainar liwa pun
Fi ghazwati dijelaskan. Wa dzukira fi ghazwati Tabuk anna hamilal liwa kana Zaid bin Harithah. Pada waktu perang Tabuk ya, pada waktu perang Tabuk bergejolak, yang membawa bendera pertama kali adalah sahabat Zaid bin Harithah. Sahabat Zaid bin Harithah. Walamma qutila tanawalahu Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Zaid bin Harithah yang memegang bendera perang Tabuk itu meninggal, maka bendera itu diambil oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib ya. Iki lek bendera iki ndak penting, kira-kira jarno apa sing njebak bendera ngono ya. Iki sahabat loh. Buat apa? Ya ge syukur wani ngarani sahabat bid'ah pengen ro kula ya. Mlebu dikek biasa niku ngoten ya. Walamma ya wa kana Zaid bin Haris walamma qutilah tanawala Ja'far, ketika sahabat Zaid bin Harithah terbunuh, maka bendera dibawa oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib ya. Wa qatal hatta, beliau terus berperang sampai beliau terbunuh juga Ja'far bin Abi Thalib. Walamma thumma tanawalahu Abdullah bin Rawahah faqatal hatta qutila. Kemudian setelah Ja'far bin Abi Thalib ini terbunuh juga, siapa yang megang? Maka diambillah bendera itu oleh Abdullah bin Rawahah. Diambil bendera oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau melanjutkan perang dan sampai beliau itu meninggal juga. Kemudian setelah itu bagaimana? Setelah Abdullah bin Rawahah meninggal, fa akhadzal liwa Thabit bin al-Aqram al-Ajlani wa taqaddama ila Khalid bin Walid yani. Kemudian diambillah bendera itu oleh Thabit bin Aqram al-Ajlani. Setelah Abdullah bin Rawahah meninggal, maka bendera itu diambil oleh Thabit bin Aqram al-Ajlai dan diberikan kepada sahabat Khalid bin Walid. Saya terkenalkan dulu ya. Diberikan pada iki aman iki nang kene enggak pindah mana iki ya. Dipindahlah kepada sahabat Khalid bin Walid yang kita kenal pemberani itu. Pun di sini apa yang terjadi? Wasallamahu iyyahu lijuduranihi. Lah lijudaratihi, karena beliau itu pemberani yang paling hebat ya. Saya kena Khalid bin Walid kena aman karo Sabit ya. Bun, ternyata apa yang terjadi? Kama dzikir anna Ja'far lamma quti'at yaduhu al-yumna. Niki Ja'far tadi yang mengambil dari Zaid bin Harithah, kemudian diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika beliau mengambil benderanya dari Zaid bin Harithah, beliau ambil, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Hidayah. Apa yang terjadi? Ketika beliau memegang bendera, terpotong tangannya yang kanan, dipegang dengan yang kiri. Lamma quti'at yaduhu al-yumna hamilatul liwa hamilatil akhadahu bi yadi al-yusra. Langsung diambil tangan dengan tangan kirinya. Iki lek gak penting bendera lek dibuak po wis ya. Menyekel pedang ngoten ya. Apa yang terjadi? Tsumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu aw yu'awwidahu Allahu badalal yadaini janahaini fil jannah. Allah mendoakan sahabat Ja'far bin Abi Thalib karena sudah perjuangannya memegang bendera semacam itu. Apa doa bangkitnya Nabi? Semoga Allah mengganti kedua tangannya sahabat Ja'far bin Abi Thalib diganti dengan dua sayap ketika berada di surga. Niki lek Kanjeng Nabi enggak cocok, iki pasti bid'ah nyekel bendera iki ya. Tapi Kanjeng Nabi justru mendoakan apa? Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ayyu'awwidahullahu badlal jadaini janahaini fil jannah. Beliau berdoa kepada Allah agar supaya Ja'far bin Abi Thalib kelak tangan yang pada waktu perang megang bendera itu lepas, terpotong, semoga kelak di surga diganti dengan dua sayap oleh Allah. Niki dalil niki hadis niki ya. Saya kurang mana yang mbah wis ngoten ya. Wis intinya apa? Secara umum menghormat kepada bendera selama tidak ada penghormatan itu sebagaimana dalam ibadah, sebagai penghormatan kepada Allah, sah-sah saja dilakukan. Bahkan sebagian ulama mengatakan jangankan haram apalagi syirik, makruh saja tidak. Berarti boleh. Cinta tanah airnya bagus ya. Ini bentuk penghormatannya boleh. Cinta tanah airnya ajaran Nabi. Oh berarti ya sunnah sing cinta tanah airnya. Pun mungkin ini secara umum adalah menghormat kepada bendera, hukumnya diperbolehkan. Jangankan haram apalagi syirik, makruh saja tidak. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan. Wah ini bingung wis takon apa aku iki ya. Wis ada takon pun iki.
Pun lek mboten sing ditangletaken nggih mboten napa-napa nggih alhamdulillah berarti ada waktu longgar niki mon. Ampun mboten tentang let pun wis cukup wis ketakon apa mari kabeh. Jenengan lek takon tak arani ndak gelem nang bendera mbek aku kok ngarai ya. Mboten goyon jadi hormat nih ya tidak ada. Nanti takdim dan sebagainya. Mohon maaf ya kemarin saya janji akan menjelaskan tentang hal-hal yang hubungan dengan ritual kemarin niku. Kebetulan masih dua sofar mungkin sekarang satu dua sofar, mungkin pertemuan berikutnya masih ada yang tentang kemarin ada tanya-tanya sing sawal-sawal mantu-mantu nih ya. Insya Allah besoklah kita bahas karena kemarin juga ketika menjelaskan di tempat yang lain juga pesan request materi itu. Oh, ya wis ya gampang enak ya persiapan sepisan dadi loro ngeten ya. Nah niki insya Allah minggu depan kalau tidak adanya urgent lagi kita akan bahas seputar hal-hal ritual-ritual itu dalilnya. Oh nggih. Wah, mboten sajane seneng gak takon aku ya. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo, enggak apa-apa. Betul. Wah, seneng kalau pertanyaan ini. Kenapa kok diutarakan semua ngoten nggih? Wis meneng tok ngoten ya. Betul. Iya. Nyiasati. Cara menyiasati itu. Nggih. Oh, nggih, cara berdoa yang baik lah. Oh, nggih, betul. Sami-sami. Niki cara berdoa yang baik ya, termasuk doa minta semoga negara kita semakin makmur. Ya, niki ya. Pun cara berdoa itu yang mana, Mas? Kalau dalam konteks adab berdoa, ini jelasnya menghadap ke barat. Kan ngoten nggih. Kalau yang dibaca tangannya gini ya. Niki cingklane rada ketok keleke ya. Ngoten ya, niki caranya. Tak mesisan sak praktek ngeten ya. Tapi lek enggak biasa ngene enggak khusuk, enggak biasa ngene moro khusuk. Ya biasa saja ngeten ya. Caranya yang pertama ya kita baca basmalah. Khilaf ya, tapi hamdalah ya. Baca hamdalah, kemudian baca sholawat, baru berdoa. Doa sembarang apa-apa lae niki anjuran dari Kanjeng Nabi, bahkan sholawat ini iso ngeterno doa tembus nang langit ya, gampang ijabah. Nanti nutupnya ya dengan hamdalah dengan sholawat lagi. Doanya apa ya sesuai dengan kemauan jenengan sudah. Bukannya bismillah, kemudian hamdalah, sholawat. Setelah itu doa. Nah, kalau perlu enggak dibaca bismillah kemudian sifat-sifat nama asmaul husna boleh. Walillahil asmaul husna fad'uhu fiha. Ya sesuaikan, makanya kadang-kadang uang niku lek tepake rezekine ndak pati lancar. Sing akeh wiridane ya Rabb. Ya Rabb. Ngeten ndak ya? Ya Allah urzuqna. Jenengan kepengin rezeki ya qawi ya matin ya qawi ya matin. Akhir ya. Amin ya. Eh iya ya Allah, ya apa kirane wong ya Allah, ya Jabbar, sesuaikanlah ngoten. Kalau dibaca semua ya bagus. Cuma kan 40 kan 99 kan nggih. Oh nggih belum. Belum, Bang. Ya. Oh tenang kula niki jenengan takon siji tak jawab 20 mbek aku ya.
Gusti Allah ku ngerti. Jangankan yang jenengan ucapkan, jenengan belum minta Allah ngerti. Jenengan belum doakan nanti Isa nggak mau minta apa. Gusti Allah sudah tahu jawaban ini belum ini. Enten syair sering kita dengar. Beliau Al Habib Abdullah Al Haddad ini Ba'alawi niki nasabnya Kanjeng Nabi niki asli enten ya. Ba'alawi asli nasabnya niki ya. Beliau pernah punya satu syair, jenengan pernah mendengar mungkin ya. Saya enggak lagu yang bagus-bagus, lagu yang umum. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyariya fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Ana abdun terus dawa niki. Jarene beliau Qad kafani ilmu rabbi. Saya tahu Allah itu sudah mengetahui apa yang saya mau. Min su'ali wa ikhtiyar. Saya mau minta apa, saya butuh apa, Gusti Allah ngerti. Sampai dengan jenengan. Sebelum jenengan bilang Habib Abdullah sudah lebih dulu daripada jenengan. Sama dengan kita, Apa terus kita kok masih minta? Fa du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Kita minta, saya minta, kata beliau, saya minta, saya mohon kepada Allah ini sebagai bukti kalau kita benar-benar butuh temenan. Ngerti, tapi jenengan kira-kira jenengan ngadeng ngarepe uang lah ngadeng-ngadeng kene tok. Cara penting istirahat. Lek ambek nyuwun. Nah, ketara lek njaluk temen kan. Padahal wis ndelok pakaiane tidak jelas ngarepe omah longgo ngeten tok. Tapi lek ngomong nyuwun sedekai, ini kan lebih jelas. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Ini dalam konteks tasawufnya permintaan kita ucapkan kepada Allah padahal kita sudah yakin Allah tahu. Jangankan yang kita minta, belum kita minta Allah sudah tahu. Tetapi saya ucapkan, saya minta kepada Allah, ini bukti daripada kalau saya ini benar-benar butuh diungkapkan, diomong jane weruh. Lek ngomong seneng tok ngoten di ati kan ndak pati sip. Lek ngomong I love you kan jelas. Langsung nembak. Ngeten Bang nggih. Kemudian ini dalam konteks tasawuf, dalam konteks syariah bagaimana? Oh, sip mana ini ya? Syaratnya apa? Kita berdoa itu adalah patuh terhadap perintahnya Allah. Jalu oh Gusti Allah. Gusti Allah ngomong ud'uni astajib lakum, dungo. Berarti kita berdoa niatono siji kula kalian jenengan iki napa patuh perintah Gusti Allah. Berarti lek niat patuh ganjaran. Dikai ndak dikai oleh ganjaran karo Gusti Allah. Karena kita patuh perintah Allah. Perkara dikai enggak dikai apa jere Gusti Allah. Diki kalau lebih jauh lagi kadang-kadang Allah itu memberi sesuatu kepada kita tidak sesuai dengan yang kita minta. Jenengan njaluk duit wakeh tapi enggak dikai duit tapi kei sehat. Milih saiki. Kei duit saem ambek stroke. Pasti karena kita tidak minta sehat tapi Allah memberi sehat. Itu lebih penting mana sehat dengan uang? Ya pasti lebih penting sehat. Nah, Allah, aku pasti ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah, astajib, pasti saya beri. Cuma pemberian Allah tidak sesuai keinginan kamu, tidak harus, tapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Insyaallah lega pun insyaallah. Loro iki enggak lega meneh mari salat ngeten ya. Pun mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wakhtim lana bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.